Kemudian ada pertanyaan Ibu dari seorang ibu, kalau dalam ta'aruf itu kan kita belum sama-sama kenal. Ya, betul. Terus Ya. saya itu pernah ditanya sama naibnya, terpaksa atau tidak? Saya bilang tidak, tapi padahal dalam hati ada rasa-rasa sedikit terpaksa karena sebenarnya itu kan perjodohan, Ya. bukan benar-benar dengan orang Yang kita tahu luar dalamnya begitu Mbak Ida saya itu ya. benar-benar ada rasa suka gitu. Nah itu nikahnya sah atau tidak? Kadang memang ada rasa suka tapi kadang muncul tidak suka atau belum siap. Itu bagaimana? Jadi monggo dalam masalah perjodohan ta'aruf ya memang namanya yang dibenarkan itu ya bukan kok terus ta'aruf terus pacaran kemana-mana, bukan seperti itu ya, tetap karena kalau kita sudah halal itu ya baru boleh pegang tangan, boleh itu ya setelah pernikahan. Sebelum itu belum boleh sama sekali ya. Ketika kita dita'arufkan dengan seseorang yang boleh jadi memang ini yang diberikan Allah nanti menjadi jodoh kita Mbak Ida ya. Ya memang betul-betul kita tidak tahu siapa dia, bagaimana dia, yang sebenarnya dia seperti apa ya. Kita tahunya seseorang itu segala kekurangan dan kelebihannya ya setelah menikah. Dan perlu kita persiapkan, para ibu dan juga para remaja putri dan siapapun yang barangkali nanti akan mendapatkan menantu-menantunya Mbak Ida ya, bahwa semua yang ada pada manusia itu adalah dari Allah. Ya, segala kekurangan dan kelebihannya itu adalah manusia itu semua ciptaan Allah. Kita diperintahkan untuk bagaimana kita dalam bermasyarakat itu tidak ada yang sempurna. Dalam membenci pun jangan terlalu berlebihan, dan dalam menyukai pun jangan terlalu berlebihan. Karena masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri, tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi dalam perjalanan ta'aruf tadi memang seperti itu ya. Betul-betul kita tidak tahu siapa dia. Yang penting ketika kita menentukan untuk jodoh kita, dia adalah laki-laki yang soleh, sholat 5 waktu, karena haram, tidak dibenarkan ketika kita menikah dengan baik yang laki-laki menikah dengan perempuan non muslim, perempuan menikah dengan laki-laki non muslim pun tidak dibenarkan oleh Allah. Muslim, dia muslimah, ta'aruf sudah minimal kan melihat fisiknya. Kalau melihat segala apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di balik semua itu betul-betul kita tidak tahu. Yang penting dia muslim, dipertemukan kok oke, sama-sama baru nikah. Dan tidak ada dalam perjodohan itu pemaksaan, tidak ada. Jadi ketika penjenengan sudah istiqoroh, Allah memantapkan, kemudian mantap, Bismillah melangkah ke depan. Dalam perjalanan rumah tangga itu nanti ada suka dukanya Mbak Ida ya. Tidak ada kok, hampir semua keluarga itu tidak ada kok yang mulus terus tanpa ada perselisihan, tanpa ada beda pendapat, tidak ada. Pasti dalam perjalanan rumah tangga itu ada perbedaan pendapat di antara manusia itu, karena memang Allah menciptakan kita punya hati, punya pikiran, punya beda pendapat itu ya. Yang penting ketika ada beda pendapat di antara kalian, faruduhu ila Allah wa rasuluh, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini tadi kan pertanyaannya ketika dia ditanya oleh naib terpaksa atau tidak, menjawabnya tidak terpaksa, tapi padahal dalam hati itu ada rasa terpaksa begitu Bu. Nah ini yang ditanyakan, nikahnya ini sah atau tidak? Untuk sah dan tidaknya ketika kita menikah itu ya ketika naib sudah mengijabkan ya, sudah hal sah kan, biar kan ada saksi-saksi itu seperti itu Mbak Ida ya. Ya mudah-mudahan lah nikahnya sah, karena seperti itu Mbak Ida, mudah-mudahan sah. Kemudian ketika penjenengan menjawab itu ya orang percaya kan dohirnya mengatakan mantap. Kalau dalam hati belum mantap, nah itulah dalam perjalanan kita tuh nanti kita yang memantapkan diri kita ya. Ya mudah-mudahan aja pernikahannya sah, karena penjenengan naib kan dohirnya penjenengan mengatakan sah. Ya di situ ada saksi, ya tidak terpaksa. Kalau dan dalam pernikahan pun tidak ada paksaan Mbak Ida ya. Insya Allah ketika kita menikahkan anak kita atau diri kita pun ya jangan ada paksaan. Semua tentukan dari hati kita, dari diri kita tadi. Istiqoroh, tanya pada Allah, Allah memantapkan kita melangkah, Bismillah. Ya, dan dalam perjalanan nanti kita persiapkan diri kita, pasangan kita tuh nggak sempurna, menantu kita juga nggak sempurna, masing-masing punya kekurangan sendiri-sendiri, kelebihan sendiri-sendiri. Bismillah, mudah-mudahan Allah dalam perjalanan tadi, karena memang itu tadi
nanti penjenengan harus mempersiapkan dalam perjalanan pernikahan, entah tadi yang menikah penjenengan atau nanti tadi putranya Mbak Ida ya. Dalam perjalanan itu ada nanti suka dukanya, ada perselisihan ya. Bukan berarti kok ini perjodohannya nggak sah, ini perjodohannya ini mungkin tidak diridhoi Allah, bukan katakanlah seperti itu. Ya itulah dalam perjalanan hidup manusia itu Allah menciptakan mendampingi kita itu dengan masalah-masalah. Yeah. Kamu akan ketemu jodoh, kemarin belum berjodoh bingung. Kemudian ketika berjodoh kok ada masalah, nggak perlu bingung ya. Ada masalah, Allah itu menciptakan kita dengan memberikan kita dengan ujian-ujian. Bagaimana dengan ujian itu kita lulus di jalan Allah. Tanda Allah cinta kepada hambanya itu Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Ya kemarin belum punya jodoh, ujian. Sekarang sudah punya jodoh, ternyata jodoh kita kok bermasalah. Entah bermasalahnya mungkin tidurnya terlalu banyak, tidak mau bekerja. Katakanlah seperti kita sebagai pendampingnya, mari melengkapi. Ternyata kok jodoh kita ini malas, kita yang sebagai pendampingnya memberi semangat. Allah menugaskan kita untuk memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang di sekitar kita, termasuk mungkin jodoh-jodoh kita Mbak Ida ya. Kalau jodoh kita kok malas, bagaimana kita menyemangati jodoh kita untuk supaya tidak malas? Kita memotivasi mereka, saling melengkapi ya, karena memang kita tidak ada yang sempurna Mbak Ida. Jadi mungkin itu yang dimaksud Ibu tadi Mbak Ida.